warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita langsung ke sesi 2. Ini dari Saudara Wahyu Woro Lestari yang akan mempresentasikan proposalnya. Untuk proposal Wahyu Woro ini mohon maaf Bapak Ibu yang di berkas di folder yang room 2 ya. Sepertinya salah memasukkan. Ya, udah Pak, udah saya. Oke, baik. Untuk judul dari Wahyu Woro Lestari yaitu rancang bangun alat cuci tangan otomatis berbasis Arduino untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, mungkin sebelum melakukan presentasi silakan berdoa dulu Mbak Woro. Baik, selanjutnya untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Woro untuk mempresentasikan. Silakan. Share screen-nya belum aktif, Pak. Enggak bisa share screen belum aktif. Ya, sebentar. Iya. Yang terakhir Pak, yang saya kirim. Terakhir ya. Ya. Nah, yang ini ya. Ya. Ya, silakan Woro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul rancang bangun alat cuci tangan otomatis berbasis Arduino untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dengan dosen pembimbing 1 Pak Haris, dosen pembimbing 2 Pak Sabit. Latar belakang, virus COVID-19 di Indonesia muncul pada bulan Maret tahun 2019. Virus ini semakin menyebar di wilayah Indonesia hingga saat ini. Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina. Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 ini, virus tersebut belum juga menghilang di negara Indonesia. Virus ini sangat berbahaya bagi manusia sehingga susah disembuhkannya. Hingga para peneliti mencari penyegah atau obat untuk COVID-19. Masyarakat Indonesia masih banyak yang melanggar protokol kesehatan dalam beraktivitas. Masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker, tidak mencuci tangan setelah memegang sesuatu benda atau melakukan aktivitas. Oleh karena itu, saya membuat alat cuci tangan otomatis tanpa menyentuh alat tersebut dengan judul rancang bangun alat cuci tangan otomatis berbasis Arduino untuk mencegah penyebaran COVID-19. Rumusan masalah. Bagaimana cara membuat rancang bangun alat cuci tangan otomatis berbasis Arduino untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, bagaimana kelayakan hasil pengujian alat rancang bangun alat cuci tangan otomatis berbasis Arduino untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tujuan, untuk membuat rancang bangun alat cuci tangan otomatis berbasis Arduino untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, untuk kelayakan hasil pengujian alat rancang bangun alat cuci tangan otomatis berbasis Arduino untuk mencegah penyebaran COVID-19. Batasan masalah. Membuat alat cuci tangan otomatis dengan air dan sabun berbasis Arduino. Yang kedua, menghindari atau melindungi diri dari virus COVID-19 dengan membuat alat cuci tangan otomatis tanpa menyentuhnya. Yang ketiga, penelitian dan pembuatan program dibuat di Desa Keningaran RT 1 RW 3 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun. Yang keempat, mendeteksinya dengan menggunakan sensor ultrasonik. Yang kelima, pendeteksi jarak sensornya sekitar 5 cm.
landasan teori. Yang pertama Arduino, yang kedua motor servo, yang ketiga motor driver seat L293D, yang keempat baterai, yang kelima pompa air, yang keenam sensor ultrasonik. Arduino adalah platform pembuatan prototipe elektronik yang bersifat open source hardware yang berdasarkan pada perangkat keras dan perangkat lunak yang fleksibel dan mudah digunakan. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga dapat di-setup adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor driver seat L293D adalah IC yang didesain khusus sebagai driver motor DC dan dapat dikendalikan dengan rangkaian transistor logic maupun microcontroller. Baterai adalah merupakan perangkat yang mampu menghasilkan tegangan DC. Pompa air merupakan suatu alat yang difungsikan untuk memindahkan zat cair dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Ruang lingkup pembuatan alat dilakukan di Desa Keningaran, Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun pada bulan Maret sampai Juni 2021. Kegiatan ini sasaran penggunanya yaitu para masyarakat di Desa Keningaran, Kecamatan Talun yang membutuhkan alat cuci tangan otomatis. Inilah flowchart rancang bangun yang saya buat. Pak, kurang kelihatan. Mohon maaf. Udah, Pak. Yang flowchart-nya. Yang flowchart. Ya. Udah. Udah enggak, saya enggak apa-apa, Pak. Alat ini mempunyai dua sensor. Sensor pertama untuk sabun cair dan sensor kedua untuk keran air. Sensor sabun cair akan mendeteksi tangan dengan jarak 5 cm. Jika ada tangan yang mendekat dengan jarak 5 cm, maka sabun cair itu akan mengeluarkan cairan sabunnya. Jika tidak ada, maka tidak mengeluarkan dengan waktu 5 detik. Jika sudah 5 detik, maka sensor sabun cair itu akan berhenti. Begitu pula dengan keran air. Keran air jika mendeteksi tangan dengan jarak 5 cm, maka pompa air itu akan mengeluarkan airnya. Jika tidak ada, maka air tidak keluar. Beginilah cara kerjanya. Inilah diagram blok cara kerja alat cuci tangan otomatis. Berhubung ada dua sensor ultrasonik yang untuk mendeteksi adanya tangan, sensor ultrasonik untuk keran air dan sensor ultrasonik sabun cair. Dari input sensor ultrasonik memproses ke keran air dan mengeluarkannya sebagai output di keran air. Dan sensor yang kedua untuk sabun cair prosesnya menggunakan motor driver servo dan outputnya memakai sabun cair. Beginilah rancangan yang kemungkinan saya buat untuk membuat alat tersebut.
skema metode perancangan penelitian dan pembuatan alat. Yang pertama, observasi kegiatan masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan. Yang kedua, membuat rancangan alat cuci tangan otomatis. Yang ketiga, memprogram alat supaya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, melakukan pengujian alat berjalan dengan lancar atau tidak dengan 3 kali percobaan. Selanjutnya, menarik kesimpulan alat tersebut bermanfaat tidak bagi masyarakat di sana. Dan terakhir, dokumentasi. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan selama 4 bulan dari bulan Maret sampai bulan Juni 2021. Yang pertama, observasi kegiatan masyarakat setiap kali melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, observasi yang sudah dilakukan maka membuat rancangan tersebut. Yang ketiga, memprogram alat tersebut. Yang keempat, mengetes atau mempercobakan alat cuci tangan otomatis itu berjalan sempurna atau tidak dengan 3 kali percobaan. Yang kelima, jika alat sudah berjalan dengan sempurna, ditarik kesimpulan. Yang keenam, dokumentasi pemanfaatan alat. Terima kasih. Begitulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, terima kasih Woro atas presentasinya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Nah, ini monggo mungkin untuk dosen penguji 1 Pak Pandu atau mungkin Bu Wahyu duluan, monggo. Oke, baik, saya dulu aja ya Bu ya. Oke, Pak. Ini menarik sekali ya untuk temanya ya. Temanya up to date dengan kondisi saat ini ya. Mungkin kemarin diajukan ke PKM ini, Pak. Punyanya satunya. Oh, punyanya teman saya. Oh gitu ya. Maksudnya tema-tema seperti ini memang sesuai kalau misalkan diajukan untuk PKM misalnya seperti itu ya. Saya sudah sudah ini ya sudah share screen ya untuk Wahyu Woro ya. Rancang bangun alat cuci tangan otomatis berbasis Arduino untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, berarti nanti di sini sampai ingin membuat suatu alat di mana alat itu nanti dipakai untuk melakukan atau untuk istilahnya untuk menerapkan protokol 3M. Salah satunya adalah mencuci tangan, gitu ya. Mencuci tangan. Nah, saya pernah menemui alat-alat semacam ini. Itu mungkin kemarin kalau tidak salah di hotel atau di mall juga ada. Dengan cara, atau kemarin saya terakhir malah di hotel Wish kalau nggak salah. Saya pernah menjumpai alat-alat serupa yang yang akan kamu rancang pada skripsi ini adalah alat cuci otomatis. Nah, di alat cuci tangan otomatis ini, kalau misalnya orang misalnya mendekati kerannya dengan tangan jaraknya itu lebih dari 5 cm, kalau nggak salah 10 cm, itu otomatis kerannya akan menyala. Tapi kalau misalnya tadi saya melihat dari flowchart yang kamu jelaskan, itu tadi jaraknya berapa? 5 cm ya? Iya. Jaraknya 5 cm. 5 cm itu dari mana? Dari kerannya atau dari wastafelnya atau bagaimana? Gini, cara kerjanya alat itu, jika Halo? Alat itu tangan mulainya dari sabun dulu, bisa mengeluarkan. Mulainya dari sabun dulu. Sabunnya ditaruh di mana? Dengar, coba, Pak. Ya. Sabunnya ditaruh di mana? Dengar. Halo, dengar ya. Halo, Pak Haris dengar ya? Pak yang bawah. David.
Dengar dulu. Ya Pak, Ini. masuk. Ini ya, sabunnya ditaruh di mana? Oke, Pak. Sabunnya ditaruh di mana? Poro. Ini ya. Terus kalau misalnya, halo? Maaf. Iya. Sabun. Kalau misalnya orangnya menyentuh sabunnya ini, kerannya langsung nyala atau bagaimana? Halo? Langsung nyala, kan pakai sensor ultrasonik, kan ditekan melalui servonya itu, Pak. Ini nanti berarti nggak pakai ini ya, nggak pakai alat pencet ini ya. Alat pencet untuk mengeluarkan Itu airnya. cara sensornya ada 2 kan, Pak. Itu terserah mau yang di mana. Dari keran 1 atau dari yang pertama keran dulu apa sabun dulu gitu. Terserah penggunanya. Terserah penggunanya. Penggunanya nggak sabun tok, orang nggak banyu, nggak iso, nggak apa-apa. Halo Wahyu Woro. Iya, dengar Pak. Berarti nanti kalau misalnya orangnya. Halo. Aduh, Wahyu Woronya mau hilang. Halo, Wahyu Woro, dengar ya? Iya Pak, dengar. Jadi kalau misalnya orangnya nanti, kan tadi menurut penjelasanmu adalah tergantung dari orangnya nanti mau menggunakan airnya dulu atau sabunnya dulu, gitu. Halo? Iya. Atau bagaimana? Terserah penggunanya, mulai dari sabun dulu. Berarti 5 cm itu dari keran airnya dulu. Berarti 5 cm itu sensornya di mana? Di sini, di atasnya, di kerannya itu ini. Itu berbeda tempat soalnya. Di sini sama di sini ada 2 ya sensornya ya? Halo? Di atasnya. Di sini. Di atasnya. Ini. Dekatnya servo. Yang ini. Sabun dekatnya servo. Oke, jadi sensornya itu 1 atau 2 toh katanya? 2. Untuk keran air dan sabun. Untuk yang sama sabun. Jaraknya sama-sama 5 cm ya? Iya. Nah, ini antara tapi air. detiknya berbeda, delay-nya berbeda antara keran air dan sabun. Antara keran sama sabun, misalnya orang mendekati dengan jarak yang hampir sama misalnya, nanti menyalanya duluan airnya apa duluan sabunnya? Menurut dekatnya di sabun air atau di keran. Soalnya sabun cair dan keran itu berbeda tempat. Agak jauh biar sensornya dan sensornya bisa mendeteksi. Mungkin perbaikan ini ya, ini ada tambahan lagi berarti. Tambahan perbaikan untuk desain alatnya. Ya. Ya, desain alatnya tolong diperbaiki. Nanti ya, kalau seperti ini kan berdekatan nanti antara yang airnya sama sabunnya. Nanti kalau mendekati secara langsung menyalanya berbarengan kan yo lucu. Banyune milih, sabunnya milih. Gitu ya. Pak. Iya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Dari atas lagi ya. Ini tadi saya baca. Bentar ya. Bentuknya PDF, jadi saya nggak bisa ngecek satu persatu. Iya, Pak. Di mana tadi? Di latar belakang, ini saya belum menemukan ya. Di latar belakang saya belum menemukan alasan mengapa kok menggunakan Arduino itu belum dijelaskan di sini. Ya.
Iya, Pak. Yang ini alasan runtutnya itu jelas ya, mulai dari awal virus COVID bagaimana sampai nanti akan dibuat alat cuci tangan itu sudah runtut ya. Tapi kenapa menggunakan Arduino? Nah, itu belum dijelaskan. Ya, nanti ditambahkan. Ya, lalu di sini juga ada sedikit mungkin dari Dospring 2 nanti bisa meluruskan ya. Ini penomorannya kok 1.2, 1.1. Nah, maaf. Ya, kemudian minimal 2 manfaat ya per opsi bagi penulis, minimal 2 manfaat, masyarakat 2, dosen 2, komunitas 2 itu ya. Iya, Pak. Kemudian 89 ya, Bu. Oh, ini batasan masalah. Membuat alat cuci tangan otomatis ini nggak usah ditampilkan lagi karena sudah kamu tampilkan di judul ya. Ini dihapus saja. Oke. Ya. Terus yang ini juga nggak usah ditampilkan karena sudah dijelaskan di bab 3 di metode penelitian. Jadi ya, kan Pak. tinggal 3, tolong ditambahkan 2 batasan lagi apa gitu ya. Iya, Pak. 2 batasan lagi. Saya tanya ini Kelurahan Bajang, Desa itu ruang Keningaran. lingkupnya. Oke, lanjut ya. Kemudian Ya, Pak. tambahkan penjelasan terkait bab 4 dan bab 5. Ini belum ada, nanti ditambahkan ya. Yang sudah Ya, bab 1, 2, 3 sama daftar rujukan. Yang bab 4, 5 belum ada, nanti ditambahkan. Ya, Pak. Kemudian perbaikan penomoran lagi di bab 2. Ini penomorannya masih ini terlalu panjang menurut saya ini. 2111, 2112. Pakai huruf aja. Kemudian tambahkan penjelasan sudah perbaikan penomoran. Oh ya, ini karena kamu mau mengangkat tema tentang COVID ya. Di teori juga tambahkan teori mengenai COVID-19. Oh ya. Jelaskan, ditambahkan teori tentang COVID-19. Nomor 7, kemudian untuk kajian pustakanya di sini. Kajian pustakanya di sini hanya ada 5 atau 6 ya, nggak salah tadi ya. Nggak sampai. Nah, itu tolong ditambahkan ya. Ditambahkan setidaknya ada 10 penelitian, artikel penelitian yang mendekati skripsimu ya. Lalu jelaskan salah satu penelitian yang mendekati proposal, lalu jelaskan kelebihannya apa dibandingkan kelebihan skripsimu apa dibandingkan yang terbaik tadi. Gitu ya. Iya, Pak. Lalu di sini ini ya tempatnya di Desa Keningaran. Keningaran itu desa loh. Iya, Pak. Bukan desa. dusun. Kelurahannya Bajang. Kelurahan Bajang, Desa Keningaran. Oke. Pertigaan itu toh? Pertigaan ke selatan itu. Pertigaan itu. Pertigaan. Oke, kemudian lokasi penelitian waktu penelitiannya 4 bulan berarti. Maret sampai Juni. Iya. Ya, untuk observasi mungkin nanti penelitiannya orang-orang untuk ambil dokumentasi terus cara membuat. Itu 4 bulan. Mungkin 3 bulanan cara membuat alatnya nanti, mungkin. Tolong diperbaiki ya ini ya. Tidak mungkin nanti selama ini untuk melakukan penelitian awal ya. Kemudian penulisan tabel di bab 3 mana tadi? Oh, ini tadi ada yang tambahan ya, ini yang belum saya tulis tadi. Desain alatnya diperbaiki ya. Rancang desain alatnya diperbaiki. Ya, Pak. Flowchart-nya juga diperbaiki ya. Karena ada start, inputnya nggak ada, kok tiba-tiba selesai di sini, nggak ada outputnya. Ya, nanti diperbaiki. Walaupun sebenarnya dengan membaca ini sudah jelas, tapi untuk penulisannya masih belum benar, nanti diperbaiki. Gitu ya. Tabelnya ya diperbaiki ya, pembuatan tabel. Nanti di sini garisnya itu ada di baris pertama, baris kedua, sama baris terakhir. Yang garis kolom tegak-tegaknya ini dihapus saja. Gitu ya. Halo? Oh iya. Kemudian skema 3.3 mana tadi? Oh, ini. Pak. Ini penjelasannya apa ini? Kok tiba-tiba cuma gambar dok? Nanti ditambahkan penjelasan ya. Tambahkan penjelasan, tabel penjadwalannya.
Tabel penjadwalannya nanti ini kamu ganti bulannya saja. Nama bulan. Ya. Kemudian untuk daftar pustakanya tolong diperbaiki sesuai dengan aturan apa yang ada di panduan skripsi FTI terbaru. Iya, Pak. Ya. Ya, wes. Itu mungkin dari saya kembalikan kepada Pak Yuwan, monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu atas masukannya. Selanjutnya mungkin dari Bu Wahyu, monggo silakan Bu. Iya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya suara saya, Mbak Wahyu Woro? Dengar, Bu. Oke. Yang pertama, langsung saja, wes. Latar belakangnya Saman menyampaikan permasalahannya sudah cukup bagus menurut saya, sudah jelas. Akan tetapi untuk penjelasan tentang alat yang Saman buat di latar belakangnya gimana seperti itu. Jadi perjelas juga kenapa kok akhirnya solusinya itu. Terus kenapa kok harus dari Arduino? Itu alasannya apa? Silakan ditambahkan di latar belakangnya. Kemudian sama seperti Pak Pandu, penulisan sub-sub judulnya nanti dicek lagi ya Mbak ya. Masih belum sesuai buku panduannya. Terus kemudian di halaman 15 misalkan, jika Saman punya sub judul A misalkan, terus di 1.1 misalkan. Terus kemudian Saman menuliskan di dalamnya ada poin A. Nah, ternyata hanya poin A saja, tidak ada B-nya, tidak ada C-nya. Berarti tidak usah diberi poin A. Langsung saja subjudul itu terus penjelasannya. Walaupun mungkin itu ingin menjelaskan prinsip kerja ya, langsung saja tidak usah diberi subjudul. Langsung saja misalkan motor servo, prinsip kerja motor servo tidak usah ada subjudulnya. Karena tidak ada poin B dan C, hanya poin A saja. Kemudian dicek lagi menjoroknya paragraf. Itu ada beberapa yang tidak sama juga di kajian penelitiannya. Gitu ya Mbak ya? Iya, Bu. Terus kemudian untuk tata tulisnya lagi, spasi pada, jadi masuk bab 3, itu ada diagram blok. Di bawahnya diagram blok itu ada penjelasannya. Nah, kalimat penjelasannya itu yang Saman kirim ke saya, filenya itu spasinya masih belum sama dengan yang lainnya. Jadi belum sama dengan tata tulis di pedomannya. Itu nanti silahkan diperbaiki. Iya, Bu. Terus kemudian yang bab 3 itu kan isinya metode penelitian ya, Mbak ya. Ya. Nah, tetapi di situ saya belum menuliskan metode penelitiannya apa. Kira-kira metode penelitiannya apa ini masuknya? Penelitiannya sampean. Penelitiannya itu apa? Kegiatan masyarakat yang melupakan itu, tidak mencuci tangan, memakai masker itu. Bukan, metodenya. Jadi kan metode penelitian ada kualitatif, kuantitatif, dan pengembangan, ya kan? Nah, sampean masuk yang mana nih penelitian nih? Kualitatif, kuantitatif, atau pengembangan. Nanti silahkan konsultasikan dulu sama dosen pembimbingnya ya. Karena judulnya bab 3 metode penelitian. Nah, nanti akhirnya kalau sama sudah menentukan metode penelitiannya apa? Misalkan pengembangan, desainnya pakai apa? Waterfall boleh, prototype boleh. Nanti kan ada langkah kerjanya. Nah, di langkah kerjanya itu nanti sama bisa masukkan. Oh, misalkan pas yang pertama itu adalah menganalisis masalah. Nah, masalahnya apa? Masuk ke poin itu. Kemudian merancang. Nah, diagram blok itu kan berarti masuk di perancangannya. Terus kemudian yang terakhir mungkin ada validasi. Nah, berarti kan karena sampean di rumusan masalah ada uji kelayakannya. Nah, maka nanti kan dengan mengetahui metode penelitian sampean tahu uji kelayakan sama nanti pakai apa. Kira-kira uji kelayakan sama nanti rencananya pakai apa? Atau mungkin seperti apa uji kelayakannya? Ya seperti orang mencoba alat tersebut gitu. Yang mencoba siapa? Masyarakat di lingkungan sini, lingkungan Keningaran gitu. Berapa orang? Kan tiga kali percobaan mungkin 3 orang. Oke. Kemudian perlu enggak seorang ahli menilai
menilai alat Samen itu sebelum Samen ujikan ke orang itu? Menurut saya sih enggak, soalnya cuma buat lingkungan ini saja sih. Nah, nanti coba didiskusikan lagi ya sama dosen pembimbingnya. Nah, karena itu nanti ke tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitianmu, salah satunya adalah tentang kelayakan kelayakan alat yang Samen buat. Nah, kelayakan itu alat itu dibuat layak atau dinyatakan layak atau tidak itu yang seperti apa? Nanti silahkan dikonsultasikan atau cari-cari referensi ya Mbak ya. Ya. Nanti tambahkan di bab 3 nih Samen. Kenapa harus ditambahkan? Karena memang rumusan masalah Samen itu salah satunya adalah uji kelayakan. Nah, berarti di metodenya nanti juga harus Samen jelaskan. Samen itu melakukan pengujian kelayakannya nanti akan seperti apa. Ya. Itu ya Mbak ya. Terus ya. Saya rasa sudah. Nanti untuk catatannya atau draft revisinya saya kirim ke Samian atau saya wakilkan ke Vivi gitu ya. Saya nomornya kalau nggak salah punyanya Samian atau Vivi, lupa saya. Ya. Terima kasih Pak Yuan. Semoga dilancarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Selanjutnya mungkin dari Pak Sabit ada masukan, monggo. Apakah suara saya terdengar, Pak Yuan? Oke, jelas Pak. Kalau dari saya, mulai dari yang penguji pertama, Pak Pandu, dan penguji kedua, Wahyu, tadi semuanya sudah ada itu ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan oleh dua pembimbing, mulai dari tata penulisan, termasuk 3, seperti itu. Hanya saja nanti yang perlu dikaitkan lagi berkaitan dengan metode nanti bisa kita kuatkan lagi, karena kalau dari sini saya sudah ngomong ke Wahyu nanti arahnya ke produk yang mana hasilnya nanti adalah pengembangan, jadi lebih ke arah R&D. Jadi nanti itu, jadi tinggal masukkan saja, termasuk di tata penulisan, termasuk di desainnya nanti usahakan untuk gambarnya Lifebuoy itu tidak ditampilkan ya Bang, karena kita tidak ada itu kan iklan, jadi kita kalau bisa tidak ada, itu kan cuma ditampilkan, nanti Lifebuoy-nya ditutupi gitu supaya tidak terlalu tampak. Jadi nanti kalau dari saya itu saja Pak Iwan. Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabit. Ya tadi mungkin dari masukan dari Bapak Ibu penguji dan juga Pak Sabit sudah cukup banyak ya, Woro. Iya Pak. Jadi kalau saya lihat sekilas, ya mungkin kalau dari saya tidak beda jauh dari penguji maupun dari Pak Sabit. Jadi mungkin untuk desain perlu dirapikan lagi ya, desainnya Iya Pak. Biar lebih mungkin mepet kemarin ngerjaannya mepet mungkin. Iya. Mungkin itu terus flowchart juga sama tadi metode penelitian ya. Metode penelitian ini sudah pernah kita diskusikan, cuma mungkin lupa belum ditulis mungkin. Ya, baik. Selanjutnya kita ke sesi terakhir, ini mengenai keputusan. Sedikit tambahan Pak Iwan, mungkin mengingatkan saya untuk Sandy sama Woro, revisinya sudah saya kirimkan ke chat room ya, silakan di-download. Oh iya Pak, ya silakan di-download dulu. Di mana ya Pak, di chat? Di bagian chat room ada punya saya.